pada saat bersamaan sedang berjalan. Lalu kemudian yang kedua, terkait dengan proses persidangan ini telah ada 2 laporan yang masuk, hanya saja 1 diantaranya telah dicabut oleh kuasa hukum Jessica terkait dengan laporan yang disampaikan terhadap majelis yang menangani perkara ini. Tapi masih ada 1 laporan lagi, dan tentu karena ini proses persidangan masih berjalan, laporan kami tindak lanjuti dalam bentuk pemantauan. Dan itu tertutup? Dua-duanya berjalan. Pemantauan tertutup dan terbuka sekarang dua-duanya itu berjalan. Sejauh ini Pak Farid, hasil atau jalannya sidang apakah masih dalam prosedur yang tepat dan masih on the track? Nah, ini sebenarnya yang perlu mungkin disampaikan kepada publik. Yang pertama, jika dikaitkan dengan proses persidangan, kita melihatnya masih sesuai dengan norma Kitab Undang-Undang Hukum acara yang berlaku pada konteks bahwa ini adalah kasus pidana. Tetapi dalam sisi lain, misalnya menyangkut proses persidangan dengan peliputan yang luar biasa oleh media, dikaitkan dengan perilaku hakim, maka hakim, saya hanya memberikan pengantar di awal karena memang kami tidak boleh masuk lebih jauh ke dalam proses persidangan. Itu sebenarnya sangat mungkin berpotensi melanggar pasal 5 SKB 29 dan pasal 7 Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, kaitannya dengan bahwa hakim dilarang berbicara, memberikan komentar atau pendapat di luar persidangan. Artinya maksudnya persidangan terbuka untuk publik ini? Nah, ini ada dilematis. Terkait dengan siaran yang begitu terbuka, masif seperti itu, dilema. Dilema pertama bahwa dari segi dalam perspektif publik bahwa ada akses informasi yang terbuka mungkin terpenuhi. Tapi dari sisi lain, pertama pemenuhan hukum acara. Saya nggak bisa bayangkan misalnya para saksi mestinya tidak boleh saling bertemu untuk mengetahui proses persidangan, untuk mengetahui apa pertanyaan, apa jawaban dari para saksi. Tapi fakta kemudian yang terjadi bahwa dengan sidang yang terbuka, para saksi meskipun tidak bertemu secara langsung, pada akhirnya saling mengetahui apa jawaban, apa pertanyaan dari para saksi ini. Padahal mestinya itu tidak dibenarkan. Jadi ada menyaksikan keterangan karena pengaruh-pengaruh dari terlalu terbuka. Sehingga muncul ada Pak, kalau persidangan tidak terbuka untuk umum, putusannya catat hukum, Pak. Nah, maka perbedaannya harus kita bedakan terbuka untuk umum dan disiarkan secara langsung, secara terus-menerus. Karena sampai sekarang tidak ada larangan memang diliput oleh TV. Nah, terkait dengan hal itu yang perlu dipahamkan bahwa tanggung jawab izin boleh atau tidak boleh dilakukan live, termasuk perekaman dalam video recorder misalnya, itu tergantung kepada kebijaksanaan, tergantung kepada ketua majelis yang memimpin persidangan. Tapi dalam jutaan kasus tidak pernah ada dasar hukumnya untuk melarang meliput TV, meliput persidangan. Ditambah satu lagi Pak Farid, kita tahu bahwa dari pihak penasihat hukum menggunakan copyright atau siaran yang dilakukan oleh beberapa media nasional untuk mengeluarkan sebuah komparasi bukti sesuai soal CCTV misalnya. Kalau terkait dengan jaksa dan penasihat hukum, bukan kewenangan Komisi Yudisial untuk menilainya. Tapi kembali kepada soal tadi, ini soal etika. Karena memang kami masuk pada wilayah etika. Maksud saya, saya ingin katakan, Bang Hotman, yang saya katakan bahwa tergantung kepada majelisnya, khususnya pada ketua majelis. Artinya kalau majelis terbuka tidak masalah? Silakan, tapi hanya saja harus dilihat dampaknya. Ketua majelis tidak mungkin melarang sidang tidak terbuka dan diliput karena memang tidak ada larangan. Tidak ada larangan, Pak. Karena ya saya 30 tahun sidang pidana. Nggak ada larangannya, mau gimana? Mungkin pertanyaan yang sangat relevan sekarang adalah Bapak sebagai Komisi Yudisial, kalau ada putusan Mahkamah Konstitusi, apakah itu harus diikuti oleh semua penegak hukum? Kami tidak mau ini teori, karena substantif. Bukan. Kan ini substansi tergantung kepada hakim. Kalau nanti para pihak berkeberatan, nanti mungkin kami akan periksa lebih jauh apakah kemudian hakim dianggap melanggar kode etik jika kemudian mengabaikan atau menggunakan putusan Mahkamah. Tidak ada masalah dengan substansi hukum dong? Nggak ada, kami ya? tidak masuk. Kami tidak masuk. Baik. Kita lihat dulu cuplikan sidang hari ini, pemirsa, untuk Anda. JPU ada pembacaan BAP juga kalau memang nanti jadi dilakukan ya. Saya tertarik sekali ya Pak Farid dengan bagaimana
posisi JPU juga cukup sulit untuk membuat satu rangkaian yang bisa diterima dengan baik, karena ternyata jalannya persidangan kiri dan kanan sangat berbeda, hitam dan putih begitu. Ini sama sekali tidak ada irisan yang terasa. Dalam secara etika saja gitu, Pak Farid melihat baik hakimnya dan juga JPU pada saat 25 sidang ini yang sudah berjalan, Anda sudah cukup apresiasi atau masih ada kendala di situ yang dirasakan? Kaitannya dengan jalannya persidangan, lalu kemudian dengan substansi juga pasti. Kalau dari segi proses tentu kami mengikuti alur yang ada. Kami tidak memungkinkan melakukan mendesak untuk mempercepat atau memperlambat. Karena memang normanya menyatakan bahwa dalam proses persidangan tingkat pertama dimungkinkan untuk melakukan pemeriksaan sampai putusan 5 bulan waktunya. Lalu yang kedua, jika kemudian lebih dari 5 bulan maka majelis dapat membuat laporan kepada ketua pengadilan yang dituliskan kepada ketua pengadilan tinggi. Baik. Oke, kita tinggalkan soal itu Pak Farid. Ini yang saya ingin bahas dengan Bang Hotman juga. Bang, ini kan JPU sebenarnya sudah punya keyakinan juga. Ada bukti. Ada 2 alat bukti kuat, meskipun mungkin ada masalah visum, ada masalah forensik dan lain-lain. Tapi sudah ada 2 alat bukti kuat. JPU sangat yakin punya itu, apalagi punya CCTV. Oke. CCTV dengan putusan Mahkamah Konstitusi 7 September 2016 dalam kasus Setia Novanto, CCTV Cafe Oliver sudah gugur sebagai alat bukti. Karena Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa kalau perekaman tersebut tidak dilakukan oleh penegak hukum maka tidak bisa sebagai alat bukti. Makanya saya gregetan terus, gemas saya lihat tim kuasa hukumnya Jessica. Kenapa ini nggak dibongkar? Karena begitu CCTV tidak sah, maka seluruh pendapat saksi ahli tentang gerakan-gerakan Jessica dalam persidangan tidak bisa lagi sebagai bukti. Bang Hotman, ini serius loh kalau memang... Ini serius, ini udah ditulis di majalah Tempo segala. Kok kenapa ini? Makanya saya, Otto Hasibuan sendiri terkejut baca putusan ini. Saya telepon dan rencana saya sama Otto hari Kamis mau konferensi pers tentang ini. Tapi karena Anda sebagai pembawa acara yang maha cantik, saya tidak bisa nolak, terpaksa saya buka gitu loh. Oke, gini Bang, let's say itu dipakai. Let's say itu dipakai. Ini adalah hasil MK. Let's say, pertanyaan makanya saya tanya kepada beliau, harus dipakai atau... apakah putusan konstitusi harus diikutin oleh hakim pengadilan negeri? Karena bupati dan gubernur kan bisa copot di Mahkamah Konstitusi. Ini pertanyaan beliau. Ini udah jelas tertulis kok. CCTV Cafe Oliver tidak bisa sebagai alat bukti. Oleh karenanya seluruh saksi ahli yang mengomentari gerakan Jessica di persidangan tidak bisa sebagai alat bukti. Tadi saya sangat gemas juga waktu jaksa mengatakan unsur perbuatannya terbukti. Kalau saya jadi kuasa hukum Jessica, langsung saya sergap, protes. Perbuatan siapa yang terbukti? Orang tidak ada saksi fakta. Antefaktum tidak terbukti, yaitu motivasi mana nggak ada terbukti. Post factum tidak terbukti. Semuanya adalah ahli. Semuanya subjektif. Pertanyaannya sekarang adalah tanya kepada KY. Hukum mana yang harus kita ikuti? Kalau sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi. Sebentar. Pembelaan jaksa soal motif dari CCTV juga gugur, menurut Anda? Kan Mahkamah Konstitusi mengatakan semua rekaman, termasuk pertanyaan CCTV rekaman bukan? Rekaman yang bukan direkam oleh penyidik atau izin penyidik menurut putusan baru 2 minggu lalu ini, maka tidak bisa sebagai bukti sah. Saya ini bukan pahlawan mau menyelamatkan Jessica, tapi memang tertulis begini. Saya dengar Pak Farid. Pak Farid, gimana Pak? Putusan MK ini 2 minggu loh. 7 September 2016. Artinya di tengah-tengah sidang berjalan ya? Kasus Setia Novanto. Silakan Pak Farid. Kaitannya dengan apakah kemudian putusan Mahkamah Konstitusi wajib diikuti oleh para hakim dalam proses yang ada ketika kita pada kasus yang lebih kurang sama, laporan yang lebih kurang sama, maka ketika kita melakukan klarifikasi terhadap hakim, itu ada 2 jawabannya. Yang pertama, ada yang mengikuti, ada yang tidak mengikuti. Sifatnya keputusan itu apa, Pak Farid? Sifat putusan MK ketika itu apa? Kita tanya mengapa tidak mengikuti, maka jawabannya adalah putusan MK itu final, bukan mengikat. Artinya? Final berarti proses hukum habis, nggak ada lagi upaya hukum, tetapi konsekuensi final bukan mengikat, bahwa putusan itu tergantung moral hukum para hakim mau ikut apa tidak. Berarti gubernur yang dipecat oleh Mahkamah Konstitusi tidak sah dalam pemilu, boleh tidak mengatakan,
GPD tetap gue jadi gubernur, begitu? Nah, ini yang dimasukkan dengan moral hukum. Oke. Moral hukum sangat tergantung kepada etika seorang penyelenggara negara, etika seorang hakim, karena sebenarnya, Bang, putusan Komisi Yudisial saja tidak semuanya dijalankan oleh Mahkamah Agung. Konon lagi dalam kasus yang lain misalnya, mereka punya persepsi bahwa final tapi tidak mengikat, sehingga ada yang ikut, ada yang tidak. Sesuatu pertanyaan adalah, sah, ya, what is the law in this country? Jadi hukum mana? That's a good question, but you will have no answers for that. Tapi Okay, thank you very much. Kasih saya honor pengacara, and then thank you. Tapi gini Bang, oke, adalah sebuah pengungkapan yang menarik ketika Abang bawa ini. Iya. Karena kan jadi pertanyaan. Tapi tadi Pak Farid juga mengungkapkan final, tapi tidak mengikat. Artinya ini bisa diikuti atau tidak diikuti. Artinya faktanya maksud saya, para hakim kemudian memahamkan bahwa ketika final tidak mengikat, jadi boleh diikuti, tapi boleh juga diabaikan karena memang banyak kasus-kasus yang dilaporkan ke Komisi Yudisial pada konteks yang lebih kurang sama. Ketika ada putusan Mahkamah Konstitusi yang diabaikan oleh para hakim, begitu. Sesaat lagi kita saksikan dulu kabar terkini pemirsa. Sepertinya di kabar khusus kali ini kita akan melihat persidangan yang akan segera dimulai ya. Dijadwalkan tadi pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat akan dilanjutkan kembali. Ada ahli yang akan diundang kembali, tapi kemudian ya ini dia, kita belum melihat ada tanda-tanda untuk mulai di sidang ke-25 ini. Oke, Bang Hotman, terlepas dari ada putusan MK, soal rekaman itu tidak sah menjadi alat bukti. Anda lihat tidak pembuktian dari JPU ini, Anda sebagai praktisi hukum melihat pembuktian dari JPU ini soal motif itu make sense nggak? Sampai hari ini belum ada saksi fakta yang bisa memberikan keterangan apa sebenarnya motif. Tidak ada. Apa sebenarnya motif buat Abang? Bagaimana saya tahu motif? Motif itu kan kasus per kasus. Itu harus saksi fakta yang menceritakan itu. Artinya nggak ada parameter kan soal motif? Motif itu beda-beda? Motif beda-beda. Makanya motif itu harus terkait dengan fakta kejadian sebenarnya. Misalnya dia karena cemburu, karena dendam, apakah karena lesbi, atau karena apa. Ternyata satu pun tidak ada persidangan. Jadi kalau motif harus karena saksi fakta. Bagaimana soal perencanaan? Kalau memang 340 jadi dipakai, pembunuhan berencana. Apalagi perencanaan. Perencanaan itu harus saksi fakta juga. Bagaimana Anda membuktikan seseorang merencanakan kalau Anda tidak tahu, motifnya aja tidak tahu. Motif dulu baru berbuat. Motifnya aja tidak ada bukti, apalagi perbuatannya, perencanaan tersebut. Jadi memang ini sangat-sangat subjektif. Soal sangat-sangat subjektif ya, Pak Farid sepakat nggak kalau pengadilan itu sebagian besar adalah penilaian subjektif? Enggak, bukan pengadilan, tapi maksud saya bukti yang disungguhkan itu sangat subjektif karena hanya berdasarkan keterangan ahli. Anda bisa... Tidak fakta sebenarnya. Bagi Anda hakim bisa nggak kemudian tetap objektif dalam hal ini? Kita sudah lihat ya beberapa insiden ya Pak. Kita dengarkan bagaimana cara hakim juga mendirektifkan masing-masing ahli. Fakta dan juga... Saya tidak ingin lebih jauh masuk pada wilayah itu. Tapi jika kemudian dalam proses yang ada perilaku hakim yang diduga melakukan pelanggaran kode etik, Komisi Yudisial sudah pasang mata untuk kemudian memastikan, dan dalam proses yang ada nanti jika kemudian bisa ada dugaan permulaan yang cukup untuk dugaan pelanggaran kode etik, tentu Komisi Yudisial akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi, pemeriksaan terhadap pelapor, dan juga berkemungkinan untuk sampai pada tahap jika tindak lanjut, jika dilanjutkan laporan itu maksudnya kepada para hakim. Pak Farid, bagi Anda ini kan kayaknya kan susah ya, ada limitasi. Tapi paling tidak begini, Pak Farid melihat persidangan yang sangat masif diliput dan kemudian benar-benar diikuti oleh mungkin banyak sekali masyarakat Indonesia yang masih menunggu hasilnya nanti. Ini sebenarnya sebuah blessing in disguise atau yang lain? Dari sisi ilmu pengetahuan, Bang Hotman, ini sebenarnya ada persoalan dalam kaitan ketika ada sidang di luar sidang. Nah, termasuk sebenarnya kita ini sedang sidang di luar persidangan itu. Ada sidang di luar sidang? Ya. Itu karena salah kita, karena kalau di Amerika, di Singapura, TV nggak boleh masuk ke dalam. Nggak boleh langsung disiarkan. Itu salah kita, karena undang-undang kita tidak melarang. Justru kalau tertutup, putusan hakim itu cacat. Nggak boleh tertutup. Di luar banyak yang sedang secara langsung ditampilkan. Sebagian negara tidak boleh. Makanya di Amerika itu kalau persidangan, wartawan pakai sketsa. Karena tidak boleh meliput langsung. Kita tidak melarang. Sejak zaman Belanda sampai sekarang udah jutaan kasus pidana terbuka untuk umum. Mungkin dibedakan dikit Bang antara terbuka untuk umum dengan
pertanyaan tadi, begitu masifnya media melakukan pemberitaan. Sebenarnya dari sisi pelanggaran tidak ada pelanggaran hukum. Ini kalau tidak ada pelanggaran hukum, ini persoalan etika, Bang. Ini persoalan etika. Apakah kemudian mana bisa etika ditarik ke wartawan? Itu kan nah, ada kode etik jurnalistik. Ya, betul. Ada kode etik penyiaran, betul. ada kode etik hakim. Tapi itu kan kita sebenarnya panduannya itu adalah sudah kode di luar persidangan. Kita kan bicara persidangannya. Makanya gitu. kalau saya itu tadi sekali lagi tidak ingin masuk lebih jauh pada soal persidangan. Kita justru memang sedang mempelototi, memantau apa sebenarnya yang perlu diperbaiki, apa yang perlu kita lakukan pembenahan ke depan pasca persidangan ini. Oke, lebih banyak plus point atau minus pointnya buat Pak Farid? Saya ingin katakan dari sisi edukasi, pertanyaannya apa yang ingin kita cari. Dari sisi dari sisi pembelajaran kepada publik sebenarnya apa yang kita cari dan seterusnya. Jadi saya ingin katakan bahwa saya tidak ingin kemudian memvonis ada salah atau tidak dalam proses masivisasi siaran ini, tetapi lebih kepada kita harus banyak belajar dari kasus ini. Baik kepada Komisi Yudisial, kepada Mahkamah Agung, kepada teman-teman di media massa, karena bagaimanapun ini ada sisi lain yang di luar hukum, itu agak menyentuh persoalan etika kita. Kira-kira seperti itu. Menyentuh persoalan etika. Ada masalah dengan itu, Bang Hotman? Kalau soal putusan pidana kan, setiap akhir putusan hakim selalu mengatakan baik kalimat terakhir dari putusan hakim, maka berdasarkan bukti tersebut di atas, terbuktilah secara sah dan meyakinkan. Itu kalimat selalu penutup. Tidak disinggung soal etika. Berarti sedangkan yang di atas hanya saksi A mengatakan A, saksi B mengatakan berbeda. Apalagi dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang baru keluar 2 minggu lalu, CCTV Cafe Oliver batal. Seluruh keterangan saksi ahli yang mencurigai gerakan daripada Jessica selama di kafe batal karena sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi. Sehingga sekarang perlu dipertanyakan, apakah putusan Mahkamah Konstitusi itu binding atau tidak? Kalau harus mengikat, mungkin minggu depan dalam waktu dekat kita akan ketemu Jessica sudah bebas ngopi di Coffee Oliver. Saya akan duluan traktir dia duluan. Ini ada putusan Mahkamah Konstitusi. Baik, Bang Hotman. Kita tahan dulu sebentar, Pak Farid. Bang Hotman, kita tanggung jawab izin boleh atau tidak boleh dilakukan live. Termasuk perekaman dalam video recorder misalnya, itu tergantung kepada kebijaksanaan, tergantung kepada ketua majelis yang memimpin persidangan. Tapi dalam jutaan kasus tidak pernah ada dasar hukumnya untuk melarang meliput TV, meliput persidangan. Ditambah satu lagi, Pak Farid. Kita tahu bahwa dari pihak penasihat hukum menggunakan copyright atau siaran yang dilakukan oleh beberapa media nasional untuk mengeluarkan sebuah komparasi bukti sesuai soal CCTV misalnya. Kalau terkait dengan jaksa dan penasihat hukum, bukan kewenangan Komisi Yudisial untuk menilainya. Tapi kembali kepada soal tadi, ini soal etika. Karena memang kami masuk pada wilayah etika. Maksud saya, saya ingin katakan, Bang Hotman, yang saya katakan bahwa tergantung kepada majelisnya, khususnya pada ketua majelis. Artinya kalau majelis terbuka tidak masalah? Silakan, tapi hanya kan saja harus dilihat dampaknya. Ketua majelis tidak mungkin melarang sidang tidak terbuka dan diliput karena memang tidak ada larangan. Tidak ada larangan, Pak. Karena saya 30 tahun sidang pidana. Nggak ada larangannya, mau gimana? Mungkin pertanyaan yang sangat relevan sekarang adalah Bapak sebagai Komisi Yudisial, kalau ada putusan Mahkamah Konstitusi, apakah itu harus diikuti oleh semua penegak hukum? Kami tidak mau lebih jauh karena substantif. Bukan. Kan ini substansi tergantung kepada hakim. Kalau nanti para pihak berkeberatan, nanti mungkin kami akan periksa lebih jauh apakah kemudian hakim dianggap melanggar kode etik jika kemudian mengabaikan atau menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Tidak ada masalah dengan substansi hukum dong? Nggak ada, kami tidak masuk. Kami tidak masuk. Baik. Kita lihat dulu cuplikan sidang hari ini, pemirsa, untuk Anda. JPU ada pembacaan BAP juga kalau memang nanti jadi dilakukan ya. Saya tertarik sekali ya, Pak Farid, dengan bagaimana posisi JPU juga cukup sulit untuk membuat satu rangkaian yang bisa diterima dengan baik, karena ternyata jalannya persidangan kiri dan kanan sangat berbeda, hitam dan putih begitu. Ini sama sekali tidak ada irisan yang terasa. Dalam secara etika saja gitu, Pak Farid melihat baik hakimnya dan juga JPU pada saat 25 sidang ini yang sudah berjalan, Anda sudah cukup
apresiasi atau masih ada kendala di sana yang dirasakan? Kaitannya dengan jalannya persidangan, lalu kemudian dengan substansi juga pasti. Kalau dari segi proses tentu kami mengikuti alur yang ada. Kami tidak memungkinkan melakukan mendesak untuk mempercepat atau memperlambat. Karena memang normanya menyatakan bahwa dalam proses persidangan tingkat pertama dimungkinkan untuk melakukan pemeriksaan sampai putusan 5 bulan waktunya. Lalu yang kedua, jika kemudian lebih dari sebagai bukti sah. Saya ini bukan pahlawan mau menyelamatkan Jessica, tapi memang tertulis begini. Oke, saya dengar Pak Farid. Pak Farid, gimana Pak? Putusan MK ini 2 minggu loh. Artinya September 2016. Artinya di tengah-tengah sidang berjalan ya? Kasus Setia Novanto. Ya, oke. Silakan Pak Farid. Kaitannya dengan apakah kemudian putusan Mahkamah Konstitusi wajib diikuti oleh para hakim dalam proses yang ada ketika kita pada kasus yang lebih kurang sama, laporan yang lebih kurang sama, maka ketika kita melakukan klarifikasi terhadap hakim, itu ada 2 jawabannya. Yang pertama, ada yang mengikuti, ada yang tidak mengikuti. Sifatnya keputusan itu apa, Pak Farid? Sifat putusan MK ketika itu apa? Kita tanya mengapa tidak mengikuti, maka jawabannya adalah putusan MK itu final, bukan mengikat. Artinya? Final berarti proses hukum habis, nggak ada lagi upaya hukum, tetapi konsekuensi final bukan mengikat, bahwa putusan itu tergantung moral hukum para hakim mau ikut apa tidak. Berarti gubernur yang dipecat oleh Mahkamah Konstitusi tidak sah dalam pemilu, boleh tidak mengatakan, EGPD tetap gue jadi gubernur, begitu? Nah, ini yang dimasukkan dengan moral hukum. Moral hukum sangat tergantung kepada etika seorang penyelenggara negara, etika seorang hakim, karena sebenarnya, Bang, putusan Komisi Yudisial saja tidak semuanya dijalankan oleh Mahkamah Agung. Konon lagi dalam kasus yang lain misalnya, mereka punya persepsi bahwa final tapi tidak mengikat, sehingga ada yang ikut, ada yang tidak. Sesuai pertanyaan adalah, what is the law in this country? Jadi hukum mana? That's a good question, but you will have no answers for that. Thank you very much. Kasih saya honor pengacara, and then thank you. Tapi gini Bang, adalah sebuah pengungkapan yang menarik ketika Bang bawa ini. Karena kan jadi pertanyaan. Tapi tadi Pak Farid juga mengungkapkan final, tapi tidak mengikat. Artinya ini bisa diikuti atau tidak diikuti. Artinya faktanya, maksud saya, para hakim kemudian memahamkan bahwa ketika final tidak mengikat, jadi boleh diikuti, tapi boleh juga diabaikan karena memang banyak kasus-kasus yang dilaporkan ke Komisi Yudisial pada konteks yang lebih kurang sama. Ketika ada putusan Mahkamah Konstitusi yang diabaikan oleh para hakim, begitu. Sesaat lagi kita saksikan dulu kabar terkini pemirsa. Sepertinya di kabar khusus kali ini kita akan melihat persidangan yang akan segera dimulai ya. Dijadwalkan tadi pada pukul 20.00 Indonesia Barat akan dilanjutkan kembali. Ada ahli yang akan diundang kembali, tapi kemudian ya ini dia, kita belum melihat ada tanda-tanda untuk mulai di sidang ke-25 ini. Oke, Bang Hotman, terlepas dari ada putusan MK, soal rekaman itu tidak sah menjadi alat bukti. Anda lihat tidak pembuktian dari JPU ini, Anda sebagai praktisi hukum melihat pembuktian dari JPU ini soal motif itu make sense nggak? Sampai hari ini belum ada saksi fakta yang bisa memberikan keterangan apa sebenarnya motif. Tidak ada. Apa sebenarnya motif buat Abang? Bagaimana saya tahu motif? Motif itu kan kasus per kasus. Itu harus saksi fakta yang menceritakan itu. Artinya nggak ada parameter kan soal motif? Motif itu beda-beda? Motif beda-beda. Makanya motif itu harus terkait dengan fakta kejadian sebenarnya. Misalnya dia karena cemburu, karena dendam, apakah karena lesbi, atau karena apa. Ternyata satu pun tidak ada persidangan. Jadi kalau motif harus karena saksi fakta. Bagaimana soal perencanaan? Kalau memang 340 jadi dipakai, pembunuhan berencana. Apalagi perencanaan. Perencanaan itu harus saksi fakta juga. Bagaimana Anda membuktikan seseorang merencanakan kalau Anda tidak tahu, motifnya aja tidak tahu. Motif dulu baru berbuat. Motifnya aja tidak ada bukti, apalagi perbuatannya, perencanaan tersebut. Jadi memang ini sangat-sangat subjektif. Soal sangat-sangat subjektif ya, Pak Farid sepakat nggak kalau pengadilan itu sebagian besar adalah penilaian subjektif? Enggak, bukan pengadilan, tapi maksud saya bukti yang disungguhkan itu sangat subjektif karena hanya berdasarkan keterangan ahli. Tidak fakta sebenarnya. Bagi Anda hakim bisa nggak kemudian tetap objektif dalam hal ini? Kita sudah lihat ya beberapa insiden ya Pak. Kita dengarkan bagaimana cara hakim juga mendirektifkan masing-masing ahli, fakta dan juga
saya tidak ingin lebih jauh masuk pada wilayah itu. Tapi jika kemudian dalam proses yang ada perilaku hakim yang diduga melakukan pelanggaran kode etik, Komisi Judisial sudah pasang mata untuk kemudian memastikan, dan dalam proses yang ada nanti jika kemudian bisa ada dugaan permulaan yang cukup untuk dugaan pelanggaran kode etik, tentu Komisi Judisial akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi, pemeriksaan terhadap pelapor, dan juga berkemungkinan untuk sampai pada tahap jika tindak lanjut, jika dilanjutkan laporan itu maksudnya kepada para hakim. Oke, Pak Farid, bagi Anda ini kan kayaknya kan susah ya, ada limitasi. Tapi paling tidak begini, Pak Farid melihat persidangan yang sangat masif diliput dan kemudian benar-benar diikuti oleh mungkin banyak sekali masyarakat Indonesia yang masih menunggu hasilnya nanti. Ini sebenarnya sebuah blessing in disguise atau yang lain? Dari sisi ilmu pengetahuan, Bang Hotman, ini sebenarnya ada persoalan dalam kaitan ketika ada sidang di luar sidang. Nah, termasuk sebenarnya kita ini sedang sidang di luar persidangan itu. Ada sidang di luar sidang? Ya. Itu karena salah kita, karena kalau di Amerika, di Singapura, TV nggak boleh masuk ke dalam. Nggak boleh langsung disiarkan. Itu salah kita, karena undang-undang kita tidak melarang. Ya. Justru kalau tertutup, putusan hakim itu cacat. Nggak boleh tertutup. Di luar banyak yang sedang secara langsung ditampilkan. Sebagian negara tidak boleh. Makanya di Amerika itu kalau persidangan pada saat bersamaan sedang berjalan. Lalu kemudian yang kedua, terkait dengan proses persidangan ini telah ada 2 laporan yang masuk. Hanya saja satu diantaranya telah dicabut oleh kuasa hukum Jessica terkait dengan laporan yang disampaikan terhadap majelis yang menangani perkara ini. Tapi masih ada satu laporan lagi, dan tentu karena ini proses persidangan masih berjalan, laporan kami tindak lanjuti dalam bentuk pemantauan. Dan itu tertutup? Dua-duanya berjalan. Pemantauan tertutup dan terbuka sekarang dua-duanya itu berjalan. Sejauh ini Pak Farid, hasil atau jalannya sidang, apakah masih dalam prosedur yang tepat dan masih on the track? Nah, ini sebenarnya yang perlu mungkin disampaikan kepada publik. Yang pertama, jika dikaitkan dengan proses persidangan, kita melihatnya masih sesuai dengan norma Kitab Undang-Undang Hukum acara yang berlaku pada konteks bahwa ini adalah kasus pidana. Tetapi dalam sisi lain, misalnya menyangkut proses persidangan dengan peliputan yang luar biasa oleh media dikaitkan dengan perilaku hakim, maka hakim saya hanya memberikan pengantar di awal karena memang kami tidak boleh masuk lebih jauh ke dalam proses persidangan. Itu sebenarnya sangat mungkin berpotensi melanggar pasal 5 SKB 29 dan pasal 7 Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Judisial, kaitannya dengan bahwa hakim dilarang berbicara, memberikan komentar atau pendapat di luar persidangan. Artinya maksudnya persidangan terbuka untuk publik ini? Nah, ini ada dilematis. Terkait dengan siaran yang begitu terbuka, masif seperti itu, dilema. Dilema pertama bahwa dari segi dalam perspektif publik bahwa ada akses informasi yang terbuka mungkin terpenuhi. Tapi dari sisi lain, pertama pemenuhan hukum acara. Saya nggak bisa bayangkan misalnya para saksi mestinya tidak boleh saling bertemu untuk mengetahui proses persidangan, untuk mengetahui apa pertanyaan, apa jawaban dari para saksi. Tapi fakta kemudian yang terjadi bahwa dengan sidang yang terbuka, para saksi meskipun tidak bertemu secara langsung, pada akhirnya saling mengetahui apa jawaban, apa pertanyaan dari para saksi ini. Padahal mestinya itu tidak dibenarkan. Jadi ada menyaksikan keterangan karena pengaruh-pengaruh dari terlalu terbuka ya, sehingga muncul ada kalau persidangan tidak terbuka untuk umum, putusannya catat hukum, Pak. Maka perbedaannya harus kita bedakan terbuka untuk umum dan disiarkan secara langsung, secara terus-menerus. Karena sampai sekarang tidak ada larangan memang diliput oleh TV. Nah, terkait dengan hal itu yang perlu dipahamkan bahwa 5 bulan maka majelis dapat membuat laporan kepada ketua pengadilan yang dituliskan kepada ketua pengadilan tinggi. Baik. Kita tinggalkan soal itu, Pak Farid. Ini yang saya ingin bahas dengan Bang Hotman juga, Bang. Ini kan JPU sebenarnya sudah punya keyakinan juga. Ada bukti. Ada 2 alat bukti kuat, meskipun mungkin ada masalah visum, ada masalah forensik dan lain-lain. Tapi sudah ada 2 alat bukti kuat. JPU sangat yakin punya itu, apalagi punya CCTV. CCTV
Dengan putusan Mahkamah Konstitusi 7 September 2016 dalam kasus Setia Novanto, CCTV Cafe Oliver sudah gugur sebagai alat bukti. Karena Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa kalau perekaman tersebut tidak dilakukan oleh penegak hukum, maka tidak bisa sebagai alat bukti. Makanya saya gregetan terus, gemas saya lihat tim kuasa hukumnya Jessica. Kenapa ini nggak dibongkar? Karena begitu CCTV tidak sah, maka seluruh pendapat saksi ahli tentang gerakan-gerakan Jessica dalam persidangan tidak bisa lagi sebagai bukti. Bang Otto, ini serius loh kalau memang... Ini serius, ini udah ditulis di majalah Tempo segala. Kok kenapa ini? Makanya Otto Hasibuan sendiri terkejut baca putusan ini. Saya telepon dan rencana saya sama Otto hari Kamis mau konferensi pers tentang ini. Tapi karena Anda sebagai pembawa acara yang maha cantik, saya tidak bisa nolak, terpaksa saya buka gitu loh. Oke, gini Bang. Let's say itu dipakai. Let's say itu dipakai. Ini adalah hasil MK. Let's say, pertanyaan makanya saya tanya kepada beliau. Harus dipakai atau... Apakah putusan konstitusi harus diikutin oleh hakim pengadilan negeri? Karena bupati dan gubernur kan bisa copot di Mahkamah Konstitusi. Ini pertanyaan beliau. Ini udah jelas tertulis kok. CCTV Cafe Oliver tidak bisa sebagai alat bukti. Oleh karenanya seluruh saksi ahli yang mengomentari gerakan Jessica di persidangan tidak bisa sebagai alat bukti. Tadi saya sangat gemas juga waktu jaksa mengatakan unsur perbuatannya terbukti. Kalau saya jadi kuasa hukum Jessica, langsung saya sergap, protes. Perbuatan siapa yang terbukti? Orang tidak ada saksi fakta. Antefaktum tidak terbukti, yaitu motivasi mana nggak ada terbukti. Post factum tidak terbukti. Semuanya adalah ahli. Semuanya subjektif. Oke. Pertanyaannya sekarang adalah tanya kepada KY. Oke. Hukum mana yang harus kita ikuti? Kalau sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi. Oke, sebentar. Pembelaan jaksa soal motif dari CCTV juga gugur, menurut Anda? Kan Mahkamah Konstitusi mengatakan semua rekaman, pertanyaan CCTV rekaman bukan? Rekaman. Rekaman yang bukan direkam oleh penyidik atau izin penyidik menurut putusan baru 2 minggu lalu ini, maka tidak bisa